Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam rahimakumullah. Pada kesempatan Maulid, banyak tetangga kita setiap desa, bahkan kadang setiap gang dan RT mengadakan Maulid. Tentu sangatlah baik untuk menyambut hari Maulid diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai Rasul yang terakhir dan merupakan penutup dari seluruh para nabi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah satu di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab ayat 40. Ketika ada yang bertanya, masyaallah hadirin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristrikan Khadijah dan mempunyai beberapa anak, di antaranya Fatimah radhiyallahu anha. Bukankah Rasulullah Muhammad adalah salah satu ayah dari seorang hamba yang bernama Fatimah dan merupakan seorang kakek dari Sayyidina Hasan dan Husain? Kenapa Allah mengatakan Muhammad adalah bukan salah satu ayat di antara kalian? Di sini ma'asyiral hadirin kita perlu menelaah bahwa ayat ini merupakan ayat yang diputuskan oleh Allah bahwa Muhammad setelah Muhammad tidak ada baik keturunannya ataupun orang lain yang diangkat menjadi nabi atau rasul setelah Muhammad. Kalau kita lihat ma'asyiral hadirin, nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa nabi dan memang seluruhnya diutus dari kalangan Israel. Mereka merupakan silsilah satu keluarga
Maka diputuslah oleh Allah Nabiullah Isa alaihissalam tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai keturunan. Kenapa di Sabah itu tidak diteruskan di Bani Israel? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala bosan menghadapi Bani Israel. Setiap Allah mengutus Rasulnya, mereka tidak pernah mempercayainya. Di antara mereka ada yang mereka bohongi, di antara mereka ada yang mereka bunuh, bahkan syariatnya mereka sembunyikan dan mereka rusak. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya, mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 140. Taurat mereka rusak. Ajaran yang diajarkan diturunkan kepada mereka, mereka rusak. Injil mereka rusak. Ajaran yang diturunkan kepada mereka, mereka rusak. Maka Allah mempunyai satu skenario, ingin menunjukkan bahwa keturunan dari Bani Israel itu memang benar-benar rusak. Maka Allah ingin mengambil dari satu keturunan Ibrahim yang lain, yang dilahirkan dari Siti Hajar. Beliau adalah Ismail, melahirkan keturunan-keturunan yang merupakan keturunan itu adalah akhir dan penutup dari para nabi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam satu cerita ma'asyiral hadirin, ada seorang rahib yang datang kepada para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Rahib pastor ini, pendeta ini membawa gambar 3. Gambarnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambarnya Nabiullah Musa alaihi salam, dan gambarnya Isa alaihi salam. Ketika pendeta ini menunjukkan gambar Nabi Musa, para sahabat terdiam karena jelas mereka tidak mengetahuinya. Ketika pendeta ini menyodorkan satu gambar lagi, yaitu gambarnya Nabiullah Isa alaihissalam, para sahabat pun terdiam. Tapi ketika ma'asyiral hadirin, pendeta ini menyodorkan gambar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in terpana kaget serta heran. Dari mana pendeta ini mendapatkan gambar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cerita ini ma'asyiral hadirin dipost dan diangkat di berita koran harian Al-Ahram terbitan Kairo, Mesir, dan tidak ada satupun orang yang menyangkalnya. Ini menunjukkan bahwa hingga hari ahli kitab mereka mengetahui Muhammad bukan sekedar ciri-ciri syariatnya, bukan sekedar ciri-ciri kiblatnya, tetapi ciri fisik yang ada pada Nabiullah Muhammad SAW. Mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Masyaallah hadirin, jemaah sholat
Masjid Batu Salam rahimah. Dan kita, masyaallah hadirin, siapa yang tidak mengenali anak-anaknya? Siapa yang tidak mengenali ciri-ciri anak-anaknya? Pasti kita sebagai ayah, pasti kita sebagai orang tua mengetahui ciri anak kita masing-masing. Bahkan ketika Allah memberikan kita anak kembar, kita pun masih tahu ciri dari anak kembar kita, si A dan si B. Dan itu mereka ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad jauh melebihi anak-anak mereka. Lantas ciri-ciri itu kemana, masyaallah hadirin? Sebagian besar masih ada di kitab-kitab mereka, tapi sebagian yang lain mereka sembunyikan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaquluna al-haqqa." Mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun. Mereka mengetahuinya. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahim. Kenapa mereka menyembunyikan itu semua? Karena mereka tidak menginginkan Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi penutup para Nabi dari golongan lain. Hasadan min anfusihim, karena ini, karena hasud yang ada pada diri mereka. Mereka menginginkan Nabi penutup akhir zaman itu adalah dari golongan mereka. Tapi Allah berkehendak lain. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Betapa kita sebagai umatnya tidak senang terhadap kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi itu benar-benar diturunkan dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, mereka benar-benar mengimani itu semua. Masyaallah hadirin, mereka akan melantunkan, mereka akan mengucapkan, mereka akan menyebut Nabi akhir zaman di setiap detiknya, di setiap jamnya, dan di setiap esoknya. Kenapa? Masih ada di antara kita orang yang mengatakan ketika ada yang mengadakan Maulidun Nabi, mengatakan bid'ah. Di Saudi orang mengadakan maulid. Di Mesir orang mengadakan maulid. Bid'ahnya di mana? Di situ di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya diajarkan atau dibacakan sirah perjalanan perjuangan Nabi, dan di dalamnya dibacakan doa-doa. Di mana bid'ahnya? Rasulullah SAW yang fi hadisihi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolat padaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalun nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alaiya sholatan." Orang yang paling utama di sisiku nanti pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang banyak mengucapkan sholawat. Pada event ini, masyaallah hadirin, kita tentu berharap kita nanti kelak pada hari kiamat mendapat syafaatnya dan digolongkan dan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba ila syai'in aktsara dzikruhu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menyebut-nyebutnya. Ketika masyaallah anak kita sukses, anak kita lulus, ketika anak kita mendapatkan
mendapatkan gelar sarjana, bahkan S2 dan S3. Tentu rasa bangga, syukur dan bahagia. Dan itu akan kita utarakan, kita ceritakan kepada teman-teman kita. Demikian juga ketika kita bahagia dengan diutusnya Muhammad Rasulullah sebagai Nabi penutup akhir zaman, kita bangga, kita senang, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat pilihan bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di event Maulid ini kita selalu banyak-banyak mengucapkan sholawat agar hidup kita bahagia, hidup kita berkah, karena tidak ada keberkahan yang tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan seluruh doa-doa kita dan menerima seluruh amal kebaikan kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allah